di situ nggak jauh ada kayak sumur. Gue di depan sini itu emang gue ngelihat ada 2 orang. Katanya dia cacak monyet. Ternyata bukan senior, sesuatu nih. Kita kan yang lihat banyak ya memang dia pisan itu mah. Nah, makanya apa tuh? Itu siapa? Gue merinding. Terus tuh gue merinding. Gue dari tadi bang. Mukanya nggak jelas, mukanya tuh rata. Katanya emang kenanya ditarik-tarik lah, ngeliat tangan lah. Tak di kaca. Jam 1 tapi ritual jam 1 pagi. Gue masih di kantor, bayangin. Sajadah sama sapu ya. Man diem deh man. Kan nih lift udah kebuka terus centing. Gue masih gue nangis. Bang Lukman. Bang Ben. Oke. Terima kasih nih buat Bang Lukman telah hadir di acara Chemistry pada malam hari ini. Iya. Jadi buat kalian yang baru nonton atau bergabung di acara Chemistry pada malam hari ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa pencet loncengnya agar notifikasi saat kita upload itu sampai ke kalian. Oke, jadi gini bang, di sini kita punya konsep, gua sama tim punya konsep, mengajak narasumber ngecamp, karena kan di sini kita namanya Chemistry ya bang. Chemistry. Camp dan mystery. Jadi digabungin Chemistry. Camping dan mystery. Tujuannya apa sih bang? Kita ngecamp sambil cerita misteri, biar dapat merinding bang. Dapat merinding. Nuansanya juga udah kayak mendukung ya. Udah mendukung. Ada suara kodok kayak tadi kan. Suara jangkrik. Jangan sampai ada suara yang lain. Janganlah bang. Jujur, gue pribadi orangnya penakut bang. Serius. Gue orangnya pengen sih bikin YouTube kayak begini. Kebutuhan bang. Kebutuhan ya. Kebutuhan konten. Karena memang gini bang. Kebutuhan pasar. Karena memang gue pribadi sekarang dirumahkan. Udah kerja sih masih, cuman dirumahkan. Nah, gue ngisi waktu luang segala macem. Akhirnya kita punya ide nih. Gimana cara ngisi luang tapi menghasilkan gitu. Akhirnya tercetuslah konten dengan cerita chemistry seperti ini. Itu bang. Jadi di sini kita konsepnya kita sharing cerita misteri yang abang alamin, Bang Lukman alamin, itu mengalir aja. Nanti kalau misalkan udah dapet merinding itu bisa berasa bang. ada aja gitu bang. Iya ada aja merinding, suara segala macam nanti ada aja. Mudah-mudahan sih enggak sampai parah, cuman ya karena kita di sini niatnya baik, nggak yang macem-macem, nggak yang nantangin. Kita cuma pure buat nge-share cerita segala macem. Karena memang kita hidup berdampingan bang. Iya nggak sih? Iya benar, kita nggak sendiri. Iya. Ada yang lain. Cuman bagaimana kita menyikapi itu semua dan tidak menantang, tidak sompral, tidak mengecek atau segala macem. Masing-masing lah. Gitu. Tapi kenapa harus di outdoor gitu kayak begini? Nah, kenapa harus di outdoor? Ya itu tadi sih bang, biar emang nggak takut kan biasanya ada yang kalau nggak suka ya. Ini maksudnya ini studionya ini emang udah setiap syuting di sini. Setiap syuting di sini. Oh. Karena kebetulan kita di sini ada akamsi bang. Akamsinya. Anak kampus ini jadi ada. Udah izin. Udah izin. Kalau misalkan dia izin juga gue nggak berani bang. Iya makanya. Tapi jujur awal mula bikin konsep kayak begini agak ragu nggak sih kan soalnya. Ya, awalnya sih ragu sih pasti bang ya. Iya. Karena memang di sini yang pertama outdoor, masih banyak kita bisa lihat kan, di belakang ya masih banyak semua. Kebun hutan masih rimbun lah. Iya masih alami banget suaranya juga. Iya masih banyak jangkrik, kodok ya kan. Cuman di sini ya kita balik lagi ke niat awal. Kita sini cuma sharing, berbagi cerita pengalaman. Adapun nanti ya wallahu alam sih kalau misalkan ada yang bonusan kita mah nggak tahu. Itu gift ya. Kalau emang nanti ada yang ini, mudah-mudahan sih jangan. Properti tambahan alami. Mudah-mudahan sih jangan. Cuman kalau merinding sih pasti bang. Iya. Biasanya kalau gue pribadi ngawancarain orang-orang yang udah pernah hadir di sini di chemistry itu pasti langsung ser merinding. Karena orang yang cerita juga kan pasti flashback. Betul, relate. Iya mereka flashback lagi memori. Ini aja gue mau cerita kan, gue ingat-ingat lagi dulu suasananya kayak gimana. Siap. Merinding lagi. Cerita aja, kan? Mengalir aja. Iya. Adapun nanti ya mudah-mudahan sih nggak terjadi apa-apa sih ya. Jangan. Cuman kita pernah bang, Tapi pernah nggak? Iya kayak tiba-tiba. Ya pokoknya yang paling parah tuh kayak gimana gitu. Kalau paling parah pribadi sih gini. Tiba-tiba
kamera nggak fokus, ngeblur, audio hilang, terus lighting jatuh, ya gitu-gitu aja sih bang, nggak yang sampai ekstrim kerasukan, jangan sampai lah. Atau aing macan gitu. Jangan sampai. Tapi gue jadi yang gue wawancara lu, tapi emang gue kepo soalnya nggak apa-apa. Ini kayak channel ini doang yang menurut gue ya, gue baru lihat tuh yang konsep temanya tuh tema mistis, terus konsepnya tuh mereka berani syuting di outdoor kayak gini, bener-bener di alam langsung. Kalau sejauh ini gue nonton YouTube kayaknya baru ini aja nih. Mantap. Iya, terima kasih bang. Harus di subscribe lah kalian. Mantap. Nah buat abang sendiri nih, saya dapat rekomendasi nih bang. Kenapa saya ngundang abang? Kenapa? Saya dapat rekomendasi dari kreu kita juga. Dari kru kreu ya elah. Dari kru kita bahwasanya gua ada nih narasumber mantap, banyak dedek emesnya gitu bang. Bisa aja. Loh, kita kan ngundang narasumber tujuannya kan yang pertama selain kita sharing, menghibur, otomatis biar naikin subscriber bang. Semoga kalian buat silakan. Kalau emang ada followers gue di TikTok yang nonton di sini gara-gara nanti gue bikin kontennya kok. Tolong di subscribe juga. Mantap. Buat kalian khususnya yang suka nonton hal-hal mistis. Mereka bakal ngundang beberapa narasumber, apalagi kalau yang rumahnya di daerah Depok ya. Nah, cakep. Bisa diundang nanti jadi narasumber. Betul, boleh banget. Kalau kalian punya pengalaman mistis, pengalaman horor, ya nggak mau dipendam sendiri, mau di-sharing. Betul. Ditonton banyak orang. Langsung aja komen di ya. Kagak Pugu Channel atau Instagramnya bang ada juga. Nanti kalian bakal dihubungin. Siap. Ada tim buat syuting di sini. Betul. Kapan lagi kan punya pengalaman syuting ngerasain langsung di sini. Langsung sensasinya di alam cerita horor. Kalau nyali kalian besar gitu kan. Tapi tenang aja, aman kok. Aman. Insya Allah aman. Jadi langsung aja nih bang. Iya, kita mulai deh. Langsung aja ke intronya dari tadi. Apa namanya juga kita memperkenalkan diri kita, channel kita memperkenalkan. Nah sekarang gue pengen tahu nih pengalaman pribadi Bang Lukman selaku narasumber pada malam hari ini. Gue punya pengalaman pribadi beberapa sih, cuma gue harus ingat-ingat dulu ya. Pokoknya ini yang paling benar-benar yang paling benar-benar gue nggak bakal lupa tuh. Ya ini gue cerita nih ya. Pokoknya waktu itu gue sekolah, gue suka ikut pecinta alam kan. Bang sorry gue sambil ngerokok. Oh nggak apa-apa, santai. Gue belum ada yang larang. Gimana? Ya, ini gue boleh cerita beberapa kisah banyak ya, juga pokoknya ya bebas lah ya. Ya berpart-part biar pada kepo. Mantap. Ya pokoknya ini yang paling menurut gue yang bener gue juga ngelihat. Gue bener ngelihat, tapi gue ngelihat tuh kayak dalam keadaan gak sadar juga sih. Waktu itu jadi gue waktu sekolah 2010 ya, itu udah 10 tahun yang lalu berarti ya. SMA? Ya pas gue SMA gue ikut namanya ekstrakurikuler pecinta alam. Ya biasa di sekolah-sekolah ada kan. Itu gue gabung. Terus kita pertama kali buat jadi anak pecinta alam, nama anak pecinta alam tuh harus makrab dulu. Makrab ini belum di gunung sih, kayak baru di anak gunung namanya apa ya? Sukamantri. Sukamantri betul. Suka tempat orang ngecamp. Iya, itu tapi buat yang masih pemula kan, belum yang di gunung banget. Ya udah gua nge-camp di situ bareng-bareng tuh sama siswa-siswa pecinta alam yang lain. Iya. Oh enggak, satu sekolahan gua doang, anak-anak. Iya, maksudnya yang ikut ekstrakurikuler itu. Oh iya. Tapi di sana emang ada sih beberapa. Maksudnya beberapa orang juga ikut. Maksudnya beberapa orang beda rombongan lah ngecamp di wilayah gitu. Jadi bentuknya tuh kayak emang belum gunung, masih kayak bukit, tapi udah kayak ya semi gunung lah gitu. Perjalanannya juga lumayan, nanjaknya tuh sampai kalau nggak salah ya 4 jaman lah, kayak itu jauh banget. Itu pengalaman gua hiking pertama ya. Ya udah tuh gua hiking pas di situ. Dan kebetulan di tempat camp gua tenda-tenda kayak gini nih, sama kayak gini. Ada berapa tenda gitu? 5 tenda kalau nggak salah. Di situ nggak jauh ada kayak sumur. Nggak jauh dari perkemahan gua ada sumur. Jadi kita pas malam tuh kayak makan happy di situ kan. Nah terus ada yang sholat juga kan waktu itu. Terus ada yang sholat. Nah gue tuh waktu itu kondisi lagi ngapain ya, pokoknya misah grup gitulah, maksudnya ini kita satu lingkungan nih, satu grup gini kan. Terus kita misah
ada yang lagi bapi unggun ngobrol gitu, geng-gengan gitulah maksudnya. Terus ini gue sama teman gue berempat atau berlima gitu, gue udah lupa deh. Kayak ini gue inget-inget lagi aja. Terus ada teman gue yang lagi sholat, terus gue ada di sampingnya. Kok nggak salah gue lagi tiduran deh, terus di depan gue itu gue kira senior kan, diri 2 kalau nggak salah ya, 2. Gue nggak tuh kan, gue merinding beneran, tuh kan lu bener serius, gue langsung merinding nih. Pasti relate bang, ini ya, gue lagi nikmatin. Gue bener-bener langsung nge-flashback, sumpah gue merinding, gue merinding. Jadi gini guys, gue merinding guys, bener guys, gue merinding. Kalau misalkan di sini kita merinding itu pure adanya, bener bang? Iya. Nah kalau misalkan di sini merinding tuh bener guys, jadi memang kayak relate gitu bang. Iya, jadi gue cerita kan pasti gue sambil flashback. Memori gue sambil nginget lagi bentuknya, suasananya kan. Gue lagi nikmatin aja. Iya, makanya gue lagi inget samping gue teman gue lagi sholat, terus ada yang tiduran sini satu, terus gue lagi ngobrol sama teman gue nih sambil tiduran tengkurap apa gimana, pokoknya gue gini deh. Terus sebelah sono tuh jadi bentuknya gini nih, ini gue tiduran sini nih. Ini kayak sumur kotak gitu, entah sumur entah kolam, pokoknya ada semen gitu kan di atas gitu, kita di atas. Terus di sebelah sini tuh ada turun gitu jalan setapaknya, tundakan ya. Nah di situ tuh bukit lagi, tebing gitu kan, pepohonan. Gue di depan sini itu emang gue ngelihat ada 2 orang. Tapi nyata itu bang, kelihatan. Itu kan gue jadi inget-inget lagi, merinding gue serius loh. Ya gue nggak jelas, gue ngelihatnya tuh kayak ya itu senior, gue acuhin, tapi dia diem gitu. Yang gue inget tuh dia diem 2 orang. 2 orang, pokoknya gue tahu itu 2 orang diem. Tapi dia posisinya ngadep ke lo atau ngebelakangin bang? Posisinya tuh kayaknya kehadap ke gue ya, karena gue ngelihatnya tuh mukanya juga gue nggak jelas. Gue ya namanya di hutan kan pencahayaan juga minim, kurang kayak cuma. Tapi memang ada kelihatan sosok 2 diri. Ada, gue tahu ada 2 orang di situ kan. Ya udah, gue nggak langsung di waktu yang sama, gue nggak langsung siapa itu, karena gue tahu memang ada situ lagi ada acara. Iya, lagi ada acara, itu senior gue. Karena kan lumayan banyak senior gue, banyak, dan yang anak barunya juga banyak. Ya udah gue yaudah ngobrol gitu kan, 2 orang, gue inget 2 orang gini. Yang satu agak pendek, yang satu mukanya tapi gue nggak bisa ingat. Pokoknya yang gue tahu bajunya putih, serius. Enggak, gue bukan ngada-ngada biar serem ya, tapi emang bener putih kayak kaos ya mungkin senior gitu, karena nggak ada yang aneh gitu kan. Baru deh. Nah, kebetulan di bawah kan ini bukit-bukit ya. Di bawah tuh ada gerombolan lain. Tuh mereka berisik. Nyalain musik kenceng-kenceng, kayak bawa audio sendiri, speaker kayak dia nggak. Terus besok paginya itu camp dia diacak-acak. Gara-gara berisik. Nggak tahu. Kayak tiba-tiba mereka gerombolan ini tuh yang di bawah lumayan ramai juga. Itu berantakan semua. Kayak tempat dia barbecue, api unggunnya gitu. Pokoknya berantakan deh semuanya, pokoknya properti mereka tuh berantakan. Katanya dia acak monyet. Emang banyak monyet di daerah situ kan. Iya, pas itu aja gue lagi nyuci alat makan gitu. Kok ada monyet datang gitu. Ya nah, udah terus nih. Pas kejadian lu ngeliat itu tuh apa yang terjadi tuh? Apakah dia stay aja apa gimana tuh? Gua baru tahu kalau itu ternyata bukan senior sesuatu nih. Itu justru besoknya pas udah sekolah. Pas sekolah itu satu angkatan heboh, ngomongin apa sih, gue ketinggalan gitu kan. Iya, lu tahu kan itu yang kemarin yang di depan itu ternyata gerombolan lain tuh juga ada yang lihat. Gue merinding nih. Ini gue boleh cerita juga nggak sih? Ini teman gue juga kebetulan pas lagi ngecamp ini dia punya indra keenam gitulah. Cewek bisa nih bisa ngerasain. Ya udah tuh akhirnya kita mixin lah, kita kombinasiin lah. Lu punya pengalaman apa gitu ya? Udah gue cerita. Kemarin gue pas malam yang pas kalian lagi pada makan, pada sholat, pada ini, gue juga ngeliat nih ada itu siapa ini, si Kak siapa, gue udah lupa senior. Gue ngebaknya itu Kak ini gitu. Kak ini itu masih Kak ini kan. Bukan anjir, tuh gue langsung merinding serius. Bukan, kan si Kak ini lagi di sini.
terus ya udah emang itu yang lagi kita bahas. Berarti memang jadi bukan lu doang yang ngelihat ya? Iya. Jadi ada banyak orang yang ngelihat. Iya. Berarti ya fix banget, maksudnya fix. Karena kalau misalkan sesuatu itu kan kalau misalkan satu orang yang ngelihat doang mungkin entah karena halu. Iya. Capek. Enggak. Reduksi kayak misalkan cahaya atau segala macam. Halusinasi. Iya. Tapi kalau misalkan yang ngelihat banyak ya memang dia pisan itu mah. Nah, makanya gue juga di situ kan gue nggak langsung apa tuh itu siapa, gue nggak gitu ya, gue justru acuh kan, biasa aja karena senior ya udah, gue nggak perhatiin lagi gimana, tapi gue ngelihat gitu. Terus ya udah akhirnya emang gue kalau hal-hal kayak gini emang kayak blow on sendiri pokoknya, kayak nggak sadar, nggak peka gue gitu, entah emang nggak percaya, tapi jujur gue justru dulu tuh penakut banget, cuman makin kesini tuh kayak acuh lah gitu, kurang peka. Oke, lanjut. Pas gue cerita nih, besoknya kan, pokoknya ini udah pulang nih, kondisi udah pulang, udah sekolah lagi, ya udah nih anak-anak pecinta alam tuh bahas yang ini, sosok ini. Terus ada lagi yang punya cerita katanya, dia lagi sholat malam-malam, lagian dia juga, pokoknya sholat dia malam-malam gitu, tahajud. Luar biasa. Kayak malam-malam katanya dia mau kenanya ditarik-tarik. Ternyata banyak yang punya kisah. Dan yang si sosok dua orang ini ya itu emang fix valid, emang bukan senior, teman gue ada bukan beberapa anggota rombongan lu lah. Ya emang itu mereka gitu ya, penunggu. Tapi memang mereka itu dalam artian tidak mengganggu ya, cuma sekedar kayak mantau gitu, kayak menunjukkan eksistensi atau mantau. Gue merinding. Terus tuh gue merinding. Gue dari tadi bang. Gue soalnya kalau gue inget ya, gue berusaha nginget lagi kejadiannya, mukanya nggak jelas, mukanya tuh rata gitu. Karena ya gue mikir namanya orang di tengah hutan, lu di tengah hutan nggak ada cahaya, gelap ya. Betul. Rata. Jadi gue nggak bisa nginget bentuk mukanya tuh kayak rata. Karena memang kebetulan dia pakai putih jadi kelihatan. Iya. Terus gue nggak bisa hafal mukanya, cuman gue langsung pekanya ya itu senior gitu. Tapi dia logika aja, ngapain senior ya, gue baru sadar ngapain senior mantau kita lagi aktivitas diri lagi di hutan. Maksudnya ini kan bukan kayak di asrama ya atau di mana ya, tapi dia diri. Oh iya, udah gue tuh langsung merinding pas itu juga. Oh iya benar gitu. Tapi nggak ada yang kayak misalnya kesurupan lah atau apa segala macam. Nggak ada sih alhamdulillah ya. Cuman teman gue sih katanya sampai ada yang diputar, karena kan katanya kalau kita lagi di ini ngelihat hal-hal kayak gitu nggak boleh langsung diceritain di tempat, nggak boleh, makanya tuh kayak dikumpulin besoknya baru nih ngegibah nih kelas. Gue dulu gue gini kemarin, gue gini, terus gue cuman yang lah itu mah senior gitu. Gue juga ngeliat bukan, gue langsung gimana sih itu bukan ya, kan si kainnya lagi di sini kan. Terus gue baru sadarnya malah baru takutnya pas udah pascanya. Setelah kejadian itu ya, setelah kejadian, karena memang lu gak nyangka bang kalau itu makhluk selain anggota lu, selain rombongan lu, makanya. Tapi mendingan begitu bang. Iyalah, yang ada gue minta antar nggak bisa tidur. Gue soalnya waktu acara itu gue bener-bener nikmatin gitu. Gue bener nikmatin acaranya, gue tidur, gue kegiatannya lah gue nikmatin. Kalau malah sadar itu bukan anggota lu, malah jadi bad mood. Itu malam pertama lagi kan. Gue 2 hari 1 malam. Oh, 2 hari 1 malam. Jadi berangkat pagi sampai sana siang menjelang sore ya, jam 2 gitu lah kali. Terus besok siangnya udah pulang. Jadi kita ngecampnya cuma semalam doang. Kayak gue nikmatin banget sepanjang acara sampai pulang tuh, gue nikmatin banget. Dan untungnya lu nggak sadar. Iya, untung mereka juga teman-teman gue mungkin ada yang sadar. Nih, cuman ya udah biarin lah. Iya, gitu, mereka sengaja mendem, kayak udah pada ngerti gitu, kayak ya gue tahu ini. Terus ada teman gue cewek yang katanya mau kenanya ditarik-tarik lah, ngeliat tangan lah, apa lah. Ya namanya di gunung sih ya. Tapi gue nggak di mana-mana sih bang, maksudnya nggak cuma di gunung, di mana juga pasti kalau misalkan mereka mah pasti ada. Cuman tergantung dari kita, balik lagi nih, kita entah nantangin hadir gitu mah. Itu sih jangan begitu. Iya. Intinya mah jangan saling mengganggu, jangan saling musik gitu sih kalau menurut gue pribadi. Sopan juga attitude. Ya udah tuh itu sih yang benar-benar gue lihat wujud. Berarti itu gue ngelihat wujud kan, walaupun emang nggak jelas ya, karena emang samar-samar gue ngelihat. Itu pengalaman spiritual apa sih namanya,
pengalaman horor ya pokoknya pengalaman horor mistis yang real gue ngelihat, tapi walaupun gue nggak sadar tapi gue ngelihat gitu. Gue ngelihatnya baru sadarnya pas udah acara. Oke, itu pas gue selanjutnya sekolah kan. Ada lagi nih. Lanjut. Ini gue inget nih, gue langsung inget nih kan, kayak tadi gue tuh awal gue mau diundang ke sini tuh gue di jalan mikir apa yang pernah terjadi. Kayaknya nggak ini, terus tiba-tiba secara natural gue oh iya inget. Tapi yang ini yang sekarang gue mau ceritain yang kedua, part 2 guys. Ini suara sih, gue cuman ngerasain suara, dan ini juga gue kayak sebelumnya gue nggak peka. Di mana lokasinya? Ini gue udah lulus kuliah. Gue liburan sama teman gue ke Bangka Belitung. Jadi di Bangka juga kan pemukimannya belum padat, masih jarang. Betul. Kayak masih banyak kebun. Jadi ini gue stay di rumahnya kakaknya teman gue. Rumahnya kakaknya teman gue masih kayak perumahan baru jadi gitu. Jadi belakang dia masih kayak kebun gini lah. Pohon-pohon gede masih banyak di belakang rumahnya, tapi di belakang rumahnya tuh ada halaman gitu lumayan, ada outdoornya lah, kayak dapur, kayak rumah-rumah pada umumnya gitulah. Tapi kayak gini suasananya nih, gelap gini nih. Iya, masih jarang soalnya rumah nggak deket-deketan kayak di mari. Terus ya udah tuh hari kedua apa hari, gue lupa deh, pokoknya itu 2016. Berapa hari di sana bang? Lumayan lama, 4 hari 3 malam kalau nggak salah ya. Gue lupa hari keberapa, pokoknya yang jelas itu malam. Nah, ini gue juga kondisinya nggak peka nih. Emang gue nggak pernah peka lah, pokoknya hal kayak gitu. Bener. Itu malam udah capek, kita kayak habis wisata. Oh berarti ini bukan hari pertama, hari selanjutnya. Kita udah habis wisata gitu, udah baru pulang malam. Gua tidur. Capek. Itu jam 10 apa jam 9 ya. Konyol juga sih, gue liburan kok tidurnya sore banget. Harusnya kan begadang ya kalau kita holiday kan, menikmati. Tapi karena emang kecapean ya, gue tuh tidur. Tapi teman gue ada yang begadang, itu kita bersembilan. Rame tapi banyak. Rame tuh, ngumpul-ngumpulan tuh di rumah pokoknya. Tapi teman gue ada sebagian yang udah tidur. Gue di kamar nih, gue tidur di kamar. Gue awalnya di kamar apa di ruang tamu ya. Pokoknya gue udah tidurnya juga belum yang pules banget sih, kayak tidur ayam lah gitu. Terus teman gue ada yang masak, yang cewek-cewek masak. Nah, dapurnya mereka kan, dapurnya kakak teman gue ini di luar. Jadi kayak ya pokoknya di luar gitu. Outdoor. Bangsat. Ke halaman belakang nih, halaman belakang tuh kayak ada teras lagi, ada kursi teras gitulah. Buat duduk yang dari anyaman gitulah, kayu gitu, kursi panjang kayak gitulah. Pokoknya buat nongkrong, ada gazebo-gazeboan gitu. Jadi kalau lu masak di luar, masak tuh emang otomatis harus di luar. Ya pemandangannya kayak pohon kayak gini. Itu katanya malam ya gue kalau seingat gue masih melek tuh masih jam setengah 10 sampai jam 10 deh. Itu katanya mereka masak jam 11, setengah 11-an. Pokoknya udah menjelang jam tengah malam deh. Katanya mereka masak. Tiba-tiba pada lari. Gue kaget kan. Bangun dong. Ngapain lu lari? Ya udah gue bangun. Tapi gue kayak masih apaan sih lu, berisik gue gitu kan. Duduk. Pada ke kamar. Pada masuk kayak gue dalam. Dulu, ya terus. Oh ya gue berarti itu masih di ruang tamu deh kalau misalnya. Kayak gue ikut kebangun. Dan ikut lu pindah. Lu denger suara nggak? Kagak, gue nggak denger suara gitu kan. Gue nggak denger suara. Serius. Pokoknya pada panik lah gitu, gaduh ya. Terus gua tapi tuan rumahnya ada? Ada. Kebetulan kakaknya teman gue ini cewek. Dia baru nikah, tinggal di sini. Suaminya lagi tugas di luar kota. Jadi kita di situ nemenin dia lah ibaratnya kan. Ya oke kita diem. Nah dia, kalau kakaknya teman gue ini dia ada di kamarnya lagi. Ini kita kayak beda kamar lah gitu. Pada langsung ke kamar. Gue langsung ke kamar. Berarti ini gue lagi di ruang tamu. Gue langsung ke kamar. Begonya gue nggak ikutan panik. Ya udah gue lanjut tidur. Tapi gue namanya udah kebangun kan. Jadi kayak merem banget. Tapi kita masih dengar betul. Gue bener dengar suara ketawa. Anjing, merinding gue bangsa. Kan gue merinding. Serius gue merinding. Cekiki kan apa gimana? Serius gue merinding. Ih, itulah ketawa. Berarti nggak sekali dong. Iya, berarti berkali-kali. Dari mereka di luar ke dalam itu otomatis tawa dong. Iya, pokoknya gue denger. Emang katanya kencang suaranya ya. Nah, gue dengar tapi kalau kenceng jauh bang. Oh iya. Kalau kenceng jauh, kalau pelan deket. Kayak
ketawa. Gue dengernya setengah sadar sih. Merinding lagi gue bang. Ketawa. Terus ya udah gue tidur beneran. Gue denger doang. Gue acuhin itu teman-teman. Tapi pas yang kedua kali tawa tuh teman-teman lu gimana? Panik kah? Panik, katanya pada panik. Cuman gue bodo amat. Iya, karena gitu. emang lu ngantuk. Ya udah gue tidur. Tapi gue denger sebenarnya begonya gue nggak ikutan panik. Gak tahu kenapa. Gue sadar gue denger. Ya udah gue tidur. Ya udah tuh kayak kejadian waktu di gunung sebelumnya tuh. Kayak waktu zaman gue sekolah. Besoknya gue nimbrung ya. Lu bego lu man. Emang lu gak denger gini. Apaan sih? Paling mah itu si senior Sawal, gue temen gue yang namanya Sawal. Paling dia tuh bercanda. Agak anjing, gue juga denger katanya gitu. Ya anjing kan gue merinding. Iya emang itu bener ada. Nah terus denger. pas rame dong ketika denger tawa itu rame tuh kan. Rame. Nah terus si tuan rumah gimana tuh? Apakah alah biasa itu mah atau gimana? Kebetulan tuan rumah tuh baru juga kan. Oh baru juga. Jadi kayak ya emang ini kali. Susana. Gue baru kayak ketakutan lah akhirnya kan. Besok paginya itu gue baru sadar. Berarti gue denger. Itu bener gue denger jelas gitu. Kok gue begonya malah tidur. Tapi mitosnya gini bang, kalau misalkan suara-suara si kun-kun itu, nyebutnya kun-kun ya biar nggak terlalu frontal. Ya Mbak Kun-kun ya. Dia tuh kalau misalkan suaranya jelas, katanya ini bang, gue nggak tahu bener atau enggak, dia tuh jauh. Bagus deh ya. Tapi kalau misalkan suaranya pelan, itu dia deket bang, katanya. Kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa gue denger, sumpah gue denger. Kebetulan kan rumahnya juga nggak gede banget, jadi kayak beneran di tengah. Jadi ini rumah belakang nih, ya pokoknya ini kamarnya dia di sini nih, ini kamar. Di samping kamar tuh ventilasi, itu kebun juga, kebun. Jadi jarang nih rumahnya juga masih kosong, sampingnya dia nih belakang kebun. Ya berarti gue denger juga ya dari asalnya dari belakang sana, apa emang pindah ke samping sini ya kan? Soalnya kok gue bisa denger, padahal posisi mereka dari belakang kan. Orang baru nih kata dia gitu nih, orang baru nih. Kan gue merinding, kayak udah tuh besoknya baru pada heboh. Nah gue udah tidur, gue langsung pulas, supaya gue tidur gue acuhin. Besoknya baru gue ikutan heboh, ikutan takut tuh besoknya, baru besoknya. Harusnya pada saat itu. Kalau misalkan gitu. Lo mau dapat momen takutnya harusnya malam itu. Iya makanya gue kadang gak bisa tidur kali. Lo malah tidur gitu. Gak tahu makanya. Ya itu di Bangka. Ini yang terakhir nih ya, ini terakhir. Dan ini sumpah ini sih terbaru, belum lama. Ini 2018. Oh baru kemarin ya? 2018. Ini di kantor gue. Di kantor. Lu kerja di mana bang? Waktu itu gue kerja di Sinarmas. Bos-bos gue orang Cina asli kan. Orang Cina asli. Jadi nggak begitu percaya. Betul. Nggak begitu percaya sama hantu yang ada di Indo gitulah pokoknya. Dia mainnya logika sih dia. Tapi karena banyak temen gue orang kantor tuh kan, gue langsung flashback gue langsung inget nih. Emang berasa bang? Tadi gue sumpah guys, gue sebelum diajak ke sini, gue di jalan bahkan pas sepupu gue nanya nyuruh gue jadi narasumber, gue bingung, gue dikasih naskah nggak? Gue kira gue bakal dikasih naskah. Anjir, kasih naskah. Gue bingung mau cerita apa gitu kan, karena pernah gue diundang buat kayak gini gitu, suruh cerita. Ya udah natural aja ini, serius gue based on my true story, gue flashback lagi. Ya udah nih, lancarkan langsung nih. Gue inget nih, pokoknya gue bener inget. Padahal gue sebenarnya nggak kepikiran ini yang part yang terakhir ini gue sebenarnya ini paling epic sih, cuman gue baru inget lagi. Ntar siap-siap merinding lagi bang. Tapi kalau ini nggak ada, gue dengar suara doang sih. Tapi ini cukup epic di kantor gue. Jadi kantor gue tuh gedung tinggi, gedung puluhan lantai. Gue ada di lantai 12. Gue lantai 12. Itu gue kalau kerja tuh lembur kan. Suka lembur. Dan bagian apa bang dulu bang? Gue waktu itu data analis. Oh data analis. Jadi kerjaan gue tuh kayak nge-tracking data. Gue pulang paling terakhir. Karena data gue banyak gitu. Pokoknya intinya suatu ketika gue lembur cuma ditemenin 2 orang temen gue. Dan kantornya itu udah mati total, udah dimatiin listriknya sama manajemen kan. Jam berapa tuh? Jam 9 anjir, serius. Aslinya jam 7 udah pulang, tapi gue jam 9 masih ngantor. Jadi gue ngandelin flash HP doang. Terus ada yang, gue di lantai 12 ya. Terus ada 2 teman gue nih baik nih mau nungguin gue nih. Dia satu divisi sama lo nggak? Beda divisi, tapi ya kita teman jadi dia mau nungguin 2 orang.
Dan itu gue juga karena lagi hectic kan, gue buru-buru pengen pulang. Tak 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 di kaca. Begonya. Aduh, gue emang hal-hal kayak gini emang gue nggak peka ya, nggak tahu ngapa. Tapi harusnya bersyukur loh, Bang. Iya, gue nggak pernah peka. Pokoknya ada di luar. Tok, gue emang dengar ada yang ketok gitu kan. Tak tak. Ya gue mikirnya apa sih, paling toke cicak. Apa sih? Ya kayak serangga atau apa ya, dan nempong bagaimana gitu. Tapi lantai 12 lantai 12. Tapi itu gue baru sadarnya besok justru. Dari luar tapi dari luar lantai 12. Maksudnya orang nempong lantai 12 tinggi banget kan. Ya pokoknya gue baru hebohnya besok. Itu pengalaman gue. Jadi kantor gue kan emang sering lembur. Terus cewek-cewek juga banyak suka yang digangguin lah gitu-gitu. Akhirnya bos gue orang asing kan, yang nggak percaya itu tadi. Nggak percaya, namanya orang bule gitu kan, Cina asli, nggak percaya lah dia. Sampai akhirnya dia percaya. Dia percaya karena dia udah terlalu banyak ngalamin langsung kali. Bukan ngalamin, kayak dia nerima karyawannya kali ya, cerita terus dia kayak what's wrong gitu kan, gini. Terus akhirnya dia yaudah deh panggil paranormal. Anjir. Serius ke kantor gua. Jadi teman gua suruh cari kenalan paranormal. Karena saking udah banyaknya ini. Etik lah. Ini bos gua bener-bener dia nggak bisa bahasa Indonesia gitu kan. Panggil paranormal. Ini pertama kalinya gua juga gua kepo kan. Nanti bener nih. Akhirnya kita udah nentuin nih jadwal kapan paranormalnya itu datang. Terus yaudah gua kepo. Gua sama temen gua berdua doang. Bertiga. Nanti jam 1 tapi ritual jam 1 pagi. Gue masih di kantor, bayangin ngapain? Mau ngeliat ritual pengusiran gitu. Kayak eksorsim sih. Ya pokoknya paranormal lah, kegiatan gitu, supranatural gitu kan. Ya udah, bodoh banget sih emang gue ini, konyol sih. jam 1 malam lu, gue masih. Dia ngapain tuh, Bang? Maksudnya kegiatannya ngapain? Terus disuruh siapin sajadah sama sapu ya, kalau nggak salah ya. Pokoknya ini paranormalnya nih 3 orang kalau nggak salah 3 orang. Tapi pakaiannya maksudnya pakaian dalam arti ustadz kah atau ya secara Islam sih. Secara Islam. Ya secara Islam. Padahal jujur ini orang bos-bos gue, temen gue gitu non-Islam semua. Pastilah. Iya, terus dia ngundang kan. Ya udahlah, yang penting pergilah, terserah deh mau cara aman apa. Lah. Iya nih, yang penting karyawan nggak pada gaduh lagi. Karena ganggu kekerjaan, Bang, pasti. Iya. Terus ya udah tuh udah jam 11:30 malam. Bos gua nyuruh teman gua, ini kan teman gua nih udah dipercaya nih sama bos gua, nyuruh ngambil bayar kan buat bayar si paranormal. Nih dikasih ATM nih teman gua 11:30, suruh ambil di bawah. Ya udah kita 11:30 turun. Itu kan gedung udah sepi ya. Tapi kantor sebelah ini kan, jadi kita satu floor, satu lantai tuh nggak cuman kantor gua, ada PT lain di samping. Ya pokoknya di samping floornya kantor gua ada PT lain, itu dia entah lembur, pokoknya di resepsionisnya masih ada orang juga. Mungkin dia shifting atau gimana, gua nggak tahu. Intinya udah sepi lah, itu kondisi udah gelap, udah sepi. Kita ke lift kan 11:30. Terus teman gua tiba-tiba diem deh man. Amal lu tuh kejadiannya? Iya. Dengar suara nggak? Apa nih, lift udah kebuka. Terus gue masuk ke lift. Gue bener denger. Gue merinding, sumpah. Gue denger. Ini gue bayangin. Ini gue pertama kalinya juga langsung sadar kalau itu tuh hal lain gitu kan. Anjir ya, gue denger gitu kan. Denger apa lu? Gue denger suara ketawa. Tawa lagi anjir. Ketawa gitu. Yang gue lakuin bukannya takut, malah apa? Gue langsung spontan. Gue lari keluar ke kantornya orang. Ini ada 2 orang. Gue langsung gini. Karena lu nemuin orang. Iya. Ini siapa yang ada, Mas lagi pada nonton YouTube ya? Bikin nakut-nakutin ya? Maksudnya lagi nonton film horor-horor ya gitu. Gue langsung gitu. Mereka pada bingung. Hah? Ditanya dong. Resepsionis nih ada 2 orang. Ini sapam nih berdua kan. Bingung. Berarti ditanya dong, lu pasti ditanya kan? Dong. Iya, kenapa Mas? Mas lagi nonton ya? Gue gitu malah. Gue saking emang gak pernah ngalamin langsung. Dan langsung sadar kan, sebelumnya gue gak peka kan. Ini gue peka nih. Gue langsung tetap gue gak percaya. Gue langsung
nanya kan ke mereka, Mas lagi, ya mereka bingung kan karena memang nyangkanya dia lagi nonton film horor. Iya, kedengeran. Gue feeling, gue mikirnya langsung ke situ. Kalau misalnya mereka mau ngerjain gue kan harusnya ada mimik dari mukanya, gue bisa lihat kan kayak. Ya gue nggak tahu deh, intinya ini gue bener sadar gue dengar suara ketawa, bener jelas gue dengar suara ketawa. Anjing merinding lagi gue. Ya entah itu emang mereka ngerjain gue tapi dia jauh sih. Ya udah mereka, ya gue udah di situ gue merinding, gue denger jelas dan gue langsung sadar saat berarti itu. Berarti temen lu tinggal dong di lift? Enggak, dia nungguin gue, liftnya ditahan. Jadi gue balik lagi. Anjir, itu tadi suara apaan? Tapi bener kan bro? Ya udah diem kata dia gitu. Ya udah tuh akhirnya, ya udah tuh gue udah ngerasain tuh di situ. Ya udah nih, itu pengalaman mistisnya gue udah kelar di situ. Ya udah nih, ambil duit. Itu masih jam 12-an lah, ritualnya belum dimulai. Oh belum dimulai. Ya udah baru gue balik ke salah satu ruangan. Ritualnya nih di tengah ruangan gede, ruangan utama. Si paranormal tuh di tengah-tengah. Di tengah-tengah mereka bertiga. Gua ada manajer juga, orang Cina asli juga, orang asing. Nonton itu juga dia kayak pertama kali nonton di Indonesia ada beginian. Ada ritual gitu. Ada juga gue nontonin. Itu ruangan beneran gelap total. Ya udah mereka melakukan kegiatan kayak gitu, ya udah gitu. Tapi nggak kejadian misalkan kayak dia kayak berantem lah segala macam. Gue nggak ngeliat sumpah, tapi dia diem. Pokoknya ada pelan, ember, sajadah aja gitu. Itu apaan ya? Gue nggak ngerti pokoknya. Ya udah habis itu ada pokoknya ada pergerakan kayak dia diri, terus tangannya ngapain gitu. Kayak gue nggak bisa. Karena memang gelap total. Gue cuman ya penglihatan gue aja semampunya gue ngelihat karena emang nggak boleh ada cahaya. Ya itu mereka ritual. Anjir tuh aneh sih menurut gue, hal modern di zaman modern gini bos gue percaya sama hal kayak gituan sampai ngedatengin paranormal. Tapi setelah kejadian mendatangkan si paranormal itu tuh ada perubahan kah atau? Itu dia. Habis setelah ada paranormal, clear besoknya. Besoknya benar-benar udah aman, nggak ada lagi yang ngerasain hal-hal kayak diketawain, diketuk apalah gitu. Ya di toilet sih, banyak kan di toilet sama di ruangan. Tapi yang dominan di toilet sih. Toilet memang kan toiletnya kan umum juga. Iya, dan memang mereka tuh suka yang tempat-tempat kotor, bau, lembab. Anjir, gua tahu banget ya. Iya, emang banyak sih yang ngomong kayak gitu. Gua soalnya kayak gitu. Gua resep banget nonton film horor, tapi gua penakut. Kalau gue justru kebalikan. Gue justru pas kecil gue penakut parah. Gue sampai kalau rumah udah pada tidur, gue nangis karena gue saking penakutnya kayak gitu tuh. Lu melek sendirian lu nangis anjir. Sumpah zaman gue kecil ya, zaman SD kelas 2 sampai kelas 3 gitu. Gue penakut parah. Sekarang tuh kayak sumpah film horor gue nggak ada yang gue takut serius. Gue kayak nonton Annabelle, Insidious biasa aja. Paling jump scare doang. Jump scare-nya sih iya bikin kaget. Kayak yang sampai ini. Ya biasa aja gitu, gue nggak tahu dah kenapa dah. Karena mungkin seiring berjalannya waktu, usia, jadi logika lu berpikir bermain gitu. Tapi temen gue buktinya ada yang masih pada parnoan. Gue juga masih parno. Iya. Makanya nih kalau buat konten begini bang nih, gue kalau berdua sama lu doang pure nggak berani gue. Nggak berani. Makanya karena nih pada standby di belakang karena memang gue pribadi penakut guys. Ya kebutuhan konten aja sih kayak gini. Iya. Ya mudah-mudahan dengan kehadiran Bang Lukman ini bisa naikin subscriber ya kan. Yeah. Karena dedek emasnya banyak nih. Banyak gimana? Kayak guys, kalau ada emang followers gua, subscribe ya Bang ini. Kapan lagi ada konten YouTube undang narasumber, ini true story semua, bener nggak ada yang direka-reka, nggak ada naskah. Gue malah awalnya mikir bingung gue dikasih naskah ya, ini gue baca, ntar gue ngarang nih gitu. Ya lihat sendiri, gue natural, gue cerita ini bener-bener gue flashback based on pengalaman gue, ya udah gitu. Ya, karena memang gitu sih bang, kalau misalkan ceritanya dibuat-buat juga mungkin kita nggak bakal ngerasain merinding, ngerasain berasa kayak gimana gitu, kayak mungkin hadir atau gimana begitu ya.
Ini tapi tadi berapa kali gue merinding bang. Merinding. Sama gue juga aja. Karena gue flashback benar-benar ingat-ingat visualnya gimana nih, penampakannya gimana, yang gue denger kayak gimana. Yang lu denger, yang lu lihat. Cuman ya emang gue nggak se-ekstrim gimana gitu, sampai yang ada kesurupan, benda-benda gerak gue belum pernah. Cuman ya cukup lumayan lah merinding. Soalnya kalau gue pribadi kan memang udah beberapa kali denger narasumber di mari, jadi pas merinding tuh gue nikmatin bang. Lu juga sampai ngebayangin gitu. Iya, soalnya ke bawah visualnya ke bawah. Kita dengar cerita, jadi otomatis kita seakan-akan berada di situ. Dan ketika gue bilang anjing gue merinding tuh biasanya udah parah tuh merindingnya tuh. Kalau cuman baru setet gue nikmatin dulu bang. Karena emang kayak gitu. Kalau cerita asli relate tuh pasti merinding dapet. Beda kayak. Gue ini ya emang spontan aja nih, gue keinget lagi gitu. Oh iya, tadinya sumpah gue nggak ada kepikiran apa ya, orang yang paling gue inget tuh yang waktu gue ke gunung doang. Itu yang nggak, emang karena gue ngelihat visualnya kan, walaupun emang nggak jelas banget, tapi gue lihat dan emang seheboh itu, kayak gue inget sampai sekarang. Kalau yang kesininya gue yang ngalamin ya cuma itu, suara-suara doang. Tapi ya ini tadinya yang part 2 sama yang part 3 nih, yang gue lagi di Bangka sama yang di kantor nggak ada kepikiran. Bener-bener tadi di tengah jalan, oh iya gue inget waktu itu. Karena emang ngalir gitu. Iya. Kalau tadinya gue dari rumah nyiapin paling pengalaman gue yang pas di gunung doang. Apalagi ya, bener-bener gue lupa gue sama yang, padahal itu yang paling lama kan, 10 tahun lalu. Ini padahal yang 2 tahun lalu sama yang 2016 yang 4 tahun lalu malah gak kepikiran. Tadi di tengah jalan tiba-tiba, oh iya begini. Sampai narasumber kita pernah di sini bang, namanya Bang Awang. Kalau misalkan kalian udah pernah nonton di channel kita di episode sebelumnya, itu dia sampai part 3 bang. Part 3. Karena memang ceritanya tuh banyak banget, dan memang dia jadi dia tuh kerja, dan dia tuh kayak stay lama di tempat kerjaannya, keluar kota, dan itu dia ditaruh di kontrakan. Nah, banyak tuh dia kejadiannya di situ sampai berpart-part, karena memang banyak banget. Jangan lupa tuh ditonton. Itu judulnya apa tuh? Apa judulnya saya lupa, nanti bisa dicek lah ya. Dicek aja di situ, kita udah ada 13 episode bang. Nanti kemungkinan nih abang berapa hari lagi tayang 2 minggu ke depan. Jadi nanti buat fans-fansnya Bang Lukman ya, 2 minggu lagi tayang. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga. Yang buat doyan nonton, kayak kalau tiap gue live nih ada yang nyuruh gue nonton IC Judge gitu kan, itu pasti harusnya suka nih sama konten si abang ini, karena malam Jumat bang, tiap malam Jumat ya tayang. Tiap malam Jumat guys, jadi di subscribe, nyalain notifikasinya juga. Mantap. Buat dede emesnya Bang Lukman. Jangan lupa ditonton, di subscribe, tiap malam Jumat. Soalnya ini tayangannya bener-bener natural, nggak dibuat-buat. Buktinya gue sendiri nih, justru gue di awal niatnya paling nanti gue minta teks dong, gue ngarang aja deh. Gue gitu, gue improve, gue ngarang. Tiba-tiba ya udah nih, bener-bener ngalir aja gitu. Dan narasumber lainnya juga harusnya kayak gitu kan. Iya, semuanya sih rata-rata gitu bang, natural semuanya. Oke guys, jadi kalau misalkan sekali lagi nih buat kalian yang baru bergabung atau baru ngikutin, jangan lupa di pencet subscribe, like, comment, dan share. Di-share. Jangan lupa loncengnya dipencet agar notifikasi kita sampai ke kalian, dan kita makin semangat buat bikin chemistry selanjutnya. Betul. Jadi ada lagi bang cerita yang mau di-share atau gimana? Itu aja sih gua. Itu aja. Sekali lagi nih terima kasih buat Brother Lukman sudah hadir, sudah berkontribusi, sudah cerita, sudah share cerita mistisnya pada malam ini di Chemistry. Semoga jangan terjadi lagi sih bang ya, mudah-mudahan. Ya jangan. Kalau emang harus terjadi, jangan guenya langsung peka gitu. Ya besok. Jadi delay. Dengan delay aja gitu. Kalau gua langsung sadar, yang ada gue pertama paniknya tuh langsung kayak tadi gue malah nuduh orang. Padahal mah bukan. Iya, yang ada gue penasaran. Ntar yang ada gue diapa-apain sama mereka kan. Jangan sampai. Makanya karena nggak tahu, gue alami aja kayak gitu. Oke guys, sekali lagi terima kasih nih buat thank you ya Bang Ben udah undang gue nih. Lukman. Iya.
semoga nanti subscriber naik dengan kehadiran Bang Lukman. Semoga. Dan sekali lagi terima kasih. Bila Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.